Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Fagnia dengan NIM 860355292. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama ada pengantar hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan, metode, dan nilai di balik praktiknya. Sebaliknya, praktik pendidikan memberi bahan nyata untuk direfleksikan dan dikembangkan dalam filsafat ilmu. Jadi, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki keterkaitan dan saling berkesinambungan. Yang kedua ada filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Mengawasi eksistensi maksudnya apakah pendidikan layak dijadikan ilmu dan apa objeknya. Memperkuat keilmiahan maksudnya yaitu ada metode penelitian, kerangka teori, dan konsistensi logis. Dan yang terakhir menjaga nilai atau dari tujuan pendidikan, etika guru, dan keadilan dalam proses belajar. Filsafat dalam penelitian pendidikan. Apa sebenarnya diteliti atau ontologi seperti anak, proses belajar, kurikulum, dan sebagainya. Yang kedua ada epistemologi atau bagaimana data tersebut dikumpulkan dengan metode observasi atau wawancara. Dan yang ketiga ada aksiologi atau untuk apa penelitian ini dilakukan, yaitu untuk memperbaiki pembelajaran, kebijakan, atau kesejahteraan siswa. Pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Praktik pendidikan yang dilakukan di kelas, sekolah, dan kebijakan sekolah memberi fakta konkret untuk direfleksikan. Contohnya kebijakan kurikulum merdeka, proses pembelajaran aktif, permasalahan inklusi dan diskriminasi. Fakta-fakta tersebut menjadi bahan kajian bagi filsafat ilmu untuk mengembangkan gagasan baru. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Pisau analisis di sini artinya filsafat ilmu dapat membedah ketiga hal. Filsafat ilmu memotong persoalan pendidikan dengan 3 lensa yang berbeda. Yang pertama ada ontologi, yaitu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah atau di kelas. Yang kedua ada epistemologi, atau bagaimana guru dan siswa memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga ada aksiologi, yang membahas tentang nilai dan etika apa yang terlibat dalam kebijakan, metode, dan interaksi antar siswa ataupun guru. Analisis kebijakan pendidikan. Misalnya, kebijakan hanya satu buku teks atau hanya satu model kelas. Ada ontologi, siapa yang sebenarnya aktor di balik kebijakan ini dan apa tujuannya. Ada epistemologi, apakah data yang digunakan benar-benar representatif. Dan yang ketiga ada aksiologi, apakah kebijakan ini adil dan bermanfaat bagi semua siswa, termasuk yang rentan atau berbeda kemampuannya. Contoh konkret dari penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dari kurikulum, kita bisa memilih materi dan tujuan pembelajaran tidak hanya berdasarkan tren, tetapi juga nilai, tujuan hidup, dan kemampuan siswa yang tentunya pasti berbeda-beda. Di kelas, guru yang berpikir ilmiah menciptakan pembelajaran yang terencana, berbasis bukti, dan menghargai proses belajar semua siswa. Dan yang terakhir ada kebijakan sekolah, yaitu di mana filosofi sekolah seperti visi misi, aturan, sistem penilaian akan dibentuk oleh refleksi nilai, tujuan, dan keadilan. Keterkaitan filsafat ilmu dan pendidikan dalam siklus perkembangan keterkaitan dinamis. Filsafat ilmu memberi landasan berpikir dan kritik terhadap praktik pendidikan. Praktik pendidikan akan menghasilkan masalah nyata yang kemudian dikembalikan ke filsafat ilmu untuk direfleksikan dan diperbaiki. Siklus seperti ini akan terus berulang sehingga keduanya saling memperkuat dan saling memiliki keterkaitan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi pada kali ini yaitu
Filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan dengan menjaga eksistensi keilmiahan dan nilai-nilai di dalamnya. Pendidikan yang bermakna menjadi sumber bahan kajian yang memperkaya dan mengembangkan filsafat ilmu. Dan kesimpulan terakhir yaitu, dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu menjadi pisau analisis untuk memahami dan memperbaiki persoalan-persoalan pendidikan secara lebih komprehensif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semua dan juga menjawab untuk tugas yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.